ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersujud. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Ku saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersujud. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersujud Suaranya saya bisikan padamu. Satu, dua, tiga. Makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada seluruh jamaah yang sudah hadir atau jamaah yang masih di luar, silakan untuk masuk ke dalam ruangan karena acara sebentar lagi akan segera dimulai. Kami akan bacakan sedikit adab menuntut ilmu. Pertama, niat menuntut ilmu. Silakan untuk duduk di tempat yang telah kami persiapkan. Dan untuk jamaah yang masih di luar, silakan untuk masuk ke dalam ruangan karena acara sebentar lagi. Mau masuk enggak? Terima kasih. Masuk TikTok. Berbaik hati. Ahlan wa sahlan untuk para tamu undangan dan Ibu Wakil Menteri. Ahlan wa sahlan untuk juga jamaah semua yang sudah hadir di sini. Baik Ibu Bapak, Ibu-Ibu hadirin yang kami muliakan, sambil menunggu acara sebentar lagi akan segera dimulai, kita bersolawat bersama-sama terlebih dahulu ya. Ibu-ibu mohon waktunya, karena acara akan segera dimulai, silakan untuk duduk dulu di tempat yang telah kami persiapkan. Baik, terima kasih. Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah,
sambil menunggu acara akan segera dimulaikan, silahkan untuk membuka dulu Asmaul Husna. Ya, kita bersolawat dulu bersama-sama. Baik, silahkan ibu-ibu yang ada di pinggir-pinggir, yang ada di belakang, silahkan untuk bergabung di sini, di belakang supaya rapih ya. Boleh untuk mengikuti kajian kita pada hari ini, silahkan. Yang masih di luar silahkan untuk masuk ke dalam ruangan. Ibu-ibu yang masih di belakang silahkan untuk dirapihkan syapnya. Baik, ibu-ibu sudah dibuka Asmaul. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah, Zat yang Maha Pencipta, Maha Melihara, Maha Mengatur alam semesta. Dia yang menebarkan cahaya mentari sebagai tanda kasih-Nya, yang menurunkan hujan sebagai bukti rahmat-Nya. Dia yang menenangkan hati hamba-hambanya dengan zikir kepadanya. Pada siang yang penuh berkah ini, kita masih dipertemukan dalam naungan nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat iman yang meneguhkan hati, nikmat Islam yang menjadi jalan hidup, serta nikmat sehat yang menguatkan langkah kita untuk hadir di Masjid Istiqlal dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah bertajuk tema Senja Penuh Berkah, Doa Warisan untuk Generasi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang menyalakan lentera iman di tengah gulita jahiliyah. Beliaulah yang menjadi hujan penyubur bagi padang pasir hati manusia. Beliaulah yang dengan akhlak mulianya menyampaikan risalah cinta dari Allah untuk seluruh alam semesta. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil kiamat saat tiada daya dan upaya kecuali pertolongan atas izin Allah. Amin ya robbal. Hadirin yang dirahmati Allah, sebuah pertemuan akan semakin bercahaya bila dihadiri oleh orang-orang yang mulia. Maka pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyapa dan menghaturkan penghormatan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA selaku Menteri Agama, Ustadz Darmawan MPD selaku Wakil Sekretaris Komisi Dakwah MUI Pusat, Ibu Fatma Menteri selaku Menteri Sosial, Dr. Hajah Setri Puspa Dewi Motik MA MSI, Ibu Nani Hadi Cahyanto SA, Ibu Hajah Melani Lemina Suharli SOSMM, sudah hadir. Ibu Nai Azhar, beliau seorang istri Wakil Menteri Haji dan Umroh. Selamat siang Ibu. Selanjutnya Ibu Melza Ayu selaku Deputi Bidang Energi dan Mineral, Ibu Yayudoni Ermawan selaku istri Wakil Wamenhan. Selamat siang Ibu, Ibu-ibu semuanya, alhamdulillah sudah hadir di sini. Dan juga Ibu Sali selaku Owner Batik Trusmi sudah hadirkan. Dan yang kami muliakan Ustadz Maulana yang akan membimbing hati kita dengan penuh mauizah hasanah, penuh hikmat. Dan tentunya yang kami hormati Ibu Hajah Linur Hayati selaku Ketua Panitia, Ketua MT Rakyat, dan Ibu Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, pemersatu langkah dan penyemangat pejuang dakwah di majelis ini. Terima kasih Ibu. Insyaallah tabarakallah. Dan tentu saja yang kami cintai ibu-ibu solehah dari berbagai komunitas Kowani, hadir semua di sini? Hadir, alhamdulillah sangat semangat sekali ya. Terima kasih Ibu dan juga para tamu undangan dengan wajah-wajah bercahaya dan hati yang sangat tulus ya, senantiasa menghidupkan majelis ini. Semoga langkah kaki yang hadir di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, dan semoga setiap yang duduk kita bersama di majelis ini menjadi saksi kebaikan di hadapannya kelak. Amin. Ibu sudah kenal nama saya? Dari tadi saya ngomong terus belum memperkenalkan diri ya. Perkenalkan ibu-ibu semua, nama saya Nenden Zaini. Insya Allah saya akan memandu acara dari awal hingga akhir, insya Allah. Hadirin yang berbahagia, dalam setiap acara tentunya kita mengharapkan keberkahan. Oleh karena itu, dalam rangka mengharap keberkahan dalam acara ini,
Marilah kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Andini Mahardika. Beliau yaitu anak gadis siapa? Anak gadis juara 1 MTQN di Kalimantan Selatan. Kepada Andini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi beliau yang membacakan dan kita juga yang mendengarkan. Amin ya robbal alamin. Rangkaian acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Lin Nur Hayati selaku Ketua Panitia, Ketua Majelis Taklim Rakyat Al-Mar'ah dan Ibu Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Disilakan. Pada kali ini bisa mengisi untuk acara Qawani. Alhamdulillah atas izin Allah mudahkan Ustadz Maulana untuk bisa hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Ya, oke, nggak apa-apa Ustadz. Lanjut saja Ustadz. Ustadz, seperti biasa. Ahlan wa sahlan Ustadz. Alhamdulillah ketemu lagi. Seperti biasa saya buka dengan syair Ustadz, boleh? Boleh. Jalan ke pasar beli garam, jangan lupa beli buah mangga. Peringatan 1 Muharram bersama Ustadz Maulana. Kepada Ustadz Maulana dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil kad wa tanfarij bil qarab wa tuqda bil awaj wa tunal birakat fasul hawatim wa yastasqal gawam karimi wa ala alihi wa sahbihi kullamati wa nafas bi kulli ma'lum laka. Amma ba'd. Sama-sama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam fahayna rabbana bisalam wa dahilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya sal jalali wal ikram. Allahumma tahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu. Baiklah, karena waktu Saskia ada juga Terikut. Ibu-ibu silakan seperti biasa buka buku atau buka handphone, di note, ditulis senja penuh berkah, doa warisan untuk generasi. Bagus ini. Tulis bu, tulis. Seperti biasa nulis.
Kalau saya itu Bu suka nyuruh nulis supaya nanti gampang ngamalin. Betul tidak? Baiklah, mohon maaf Bu, kalau senja penuh berkah berarti hidup ini harus penuh berkah. Hidup harus penuh berkah. Mau nggak hidupnya penuh berkah? Ingat ya Bu, hidup itu bergerak. Hidup itu bergerak. Sekarang tulis. Tujuan hidup ada 3. Tujuan hidup ada 3. Apa itu? Kalau ibu masih mau hidup, lakukan 3 ini. 1. Jangan sampai kita hanya tinggal diem, tidak ada kegiatan. Bu, Ya. lakukan 3 ini sebagai tujuan hidup. Kenapa Allah menciptakan kita? Dengan 3 tujuan kehidupan. Yang pertama, tujuan hidup adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Makna senja ini bermakna sore Bu ya. Udah tua. Jadi maknanya, jadi kita bahas dulu kenapa kita hidup. Untuk jadi isilah hidup kita dengan ibadah. Ibadah 2 syaratnya. Syarat ibadah itu ada 2. Yang pertama, syarat ibadah itu adalah karena Allah. Semua harus karena Allah. Apa Bu? Karena Allah. Semua harus karena Allah. makan karena Allah, tidur karena Allah. Minimal ingat ya Bu, kalau ibadah itu lillahi ta'ala, niatnya harus lillahi ta'ala. Nah, kalau yang lainnya Bu, kita awali dengan basmalah, biismillah, dengan izin Allah. Coba, biismi, dengan izin Allah. Jadi kalau orang tidak baca basmalah melakukan kegiatan, tidak berpahala. Sayang loh Bu, karena harus atas izin Allah. Bu Nani. Masya Allah. Ini ibu saya ini. Bu, tempat duduk ibu itu di samping saya. Saya sudah lihat namanya. Waalaikumsalam. Iklan lewat. Anak sama ibu. Iya. Oh, anaknya ibu juga gede-gede tahu. Iya, saya pernah ke rumah beliau. Jamaah, Ya. tulis. Tujuan hidup ada berapa Bu? 3. Yang pertama, Ibadah. ibadah. Ibadah syaratnya ada berapa? Yang pertama, karena Allah. Karena Yang kedua, Allah. sesuai tuntunan Rasul. Sesuai tuntunan Rasul. Makanya sebaiknya kita ngamalin apapun sesuai tuntunan Rasul. Makan sebagaimana Rasul makan. Tangan kanan, tidak meniup. Tidur sisi kanan. Wudu dulu baru tidur. Ya Bu ya. Kalau bisa wudu dulu baru makan. Orang yang wudu baru makan itu tidak akan miskin. Ada baiknya mungkin sambutan Bu Nani dulu ya, baru saya lanjut ceramahnya. Ya, kita persilakan Bu Nani untuk memberikan sambutan. Lalu sebelum saya ceramah, panggillah Saski. Jauh-jauh datang dia untuk mendampingi saya dalam bertausiah. Nanti Saski yang rangkum ceramahnya. Rangkaian acara selanjutnya yaitu sambutan
yang akan dibawakan oleh Ibu Hajah Nani Hadi Cahyanto selaku Ibu Ketua Umum Kowani. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati, mungkin sedang di perjalanan Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin, Menteri Agama Republik Indonesia, dan juga kepada para pendamping istri dari menteri-menteri dan wamen, ada Bu Doni, Wamen Han, siapa aja lagi, kacamatanya gak dipakai soalnya. Nah, Wamen Ristek. Ini teman sebangku saya, sama-sama belanja. Alhamdulillah, dan juga kepada Ustadz yang kondang. Ah iya, Ibu Wamen Kementerian Haji loh. Saya sudah daftar, entah kapan berangkatnya. Sama Ya, saya berharap juga. pokoknya saya sudah sampaikan saya mau daftar. Nanti Ya. kalau Ibu Wamen mau berangkat haji, saya siap mendampingi. Siap jadi mutawatirnya ya. Dan juga kepada Ibu Ketua Umum yang Ketua Umum atau yang mewakili atau Ketua Umum di masanya sebagai pemilik Kowani, ada Ibu Melani, beliau adalah Wakil Ketua MPR di masa tahun kemarin, periode kemarin, dan kakak Oni, sahabat kakak saya, mantan saya, dan juga bagaimana kabar ini anak cantik ini? Anak cantik mana aja anak cantik? Anak cantik yang dari sana lah. Dan Ketua Umum Majelis Taklim Rakyat Al-Mar'ah yang saya cintai dan saya banggakan, yang menyelenggarakan yang sukses ini, subhanallah. Dan juga seluruhnya tentunya jamaah itu kan ikut ini Majelis Taklim yang saya cintai dan banggakan, pemilik dari Kowani ini adalah milik dari perempuan-perempuan Indonesia yang hebat-hebat ini, serta Ketua Pengajian Masjid Tahmida, para Bapak dari Darmawan. Pak Darmawan, Komisi Dakwah MUI, alhamdulillah. Dan juga kepada yang tercinta, terbanggakan staf khusus dari staf ahli yang luar biasa selalu mendampingi saya, dan juga tentunya sahabat saya yang selalu menemani dengan setia, dengan perjuangan, Ibu PLT Sekjen, Ibu Ketua Koordinator, ada di depan ya, Ibu Gati, siapa lagi? Ya, pokoknya matanya kemana-mana ya, Ibu Lina, Ibu Sari, Ibu semuanya yang pokoknya kesapa, alhamdulillah. Kalau enggak mohon maaf ya Bu ya. Dan Ibu Jalsa tentunya. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di istana yang megah ini, yaitu Masjid Istiqlal, dengan tentunya semua ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga atas limpah dan rahmatnya hari ini kita semua dapat berkumpul bersama di Masjid Istiqlal yang penuh keberkahan ini. Maklum nenek kan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Mohon maaf tadi kami terlambat karena ada peringatan hari ulang tahun
Wirawati Catur Panca yang ke-50 dihadiri oleh pejuang-pejuang umurnya 99. Jadi lebih tua beliau daripada Puani. Puani ini menjelang 100, makanya kami harus menemani beliau cerita-cerita. Waktu gak enak langsung saya tinggal. Ternyata dengan cerita beliau yang luar biasa sampai lupa kelewat waktu. Maaf, dan juga ada kemacetan di jalan. Jadi tidak sesuai rencana sehingga kita ada terlambat 14 menit. Tentunya semua ini kita tidak bisa mungkin kenapa kita terlambat, pasti ada rahasia Allah di balik itu semua. Dan puji syukur alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah ini kita masih dipertemukan dengan bulan Muharram, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang menjadikan kita untuk semakin mendekat kepada Allah dan memperbanyak amal soleh dan menjauhi segala bentuk kemurkaan. Karena pada bulan-bulan yang dimuliakan ini pahala amal kebaikan dan dilipat gandakan semua yang menjadi ibadah bagi kita. Demikian pula dosa dan kemaksiatan menjadi lebih besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jadi yang berlimpah bukan pahala aja ya, Pak Ustadz ya. Iya. Termasuk dosa pun berlipat ganda balasannya. Maka dari itu kita pilih yang mana yang baik ya Pak ya. Mana yang baik kita lakukan agar kita semakin banyak pahala yang bisa kita bawa bekal di akhirat nanti. Bulan ini atas pahala yang akan kita terima di kebaikan dan dilipat gandakan kebaikan-kebaikan kita, maka mari kita bersama-sama berkhostabihul khairat, mencari kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Dan hari ini oleh Majelis Taklim Rakyat Al-Mar'ah yang sudah kesekian kali, berapa kali sudah untuk menjalankan pengajian? Berapa? 8 dengan ustadz-ustadz yang luar biasa. Tapi tidak boleh lepas dari Ustadz Maulana ya. Jamaah. Dengan ingat seperti itu, kita kayaknya ingat setiap mau buka puasa. Jamaah, 5 menit lagi kita buka puasa ya dia. Semasa kami di TNI bersama Ibu Doni selalu undangin ya kalau mau buka puasa. Ibu-ibu yang saya cintai dan saya banggakan, karena pada bulan yang dimuliakan ini dan juga dosa-dosa pun dilipat gandakan. Oleh karena itu marilah kita jadikan Muharram sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperbanyak ibadah, menjadi lisan dari ghibah dan fitnah, menjaga hati dari kebencian, serta memperkuat kepedulian kepada sesama. Hadirin yang saya hormati, tema kita pada hari ini yaitu Senja Penuh Berkah, doa warisan untuk generasi. Mengingat kita Puani akan 100 tahun, tentunya kita harus mewariskan yang baik-baik dan juga menjadikan Puani ini terus berkibar, terus diwariskan dengan kebaikan-kebaikan, tentunya yang kita harapkan selalu berdampak untuk seluruh perempuan Indonesia. Mengingatkan kita bahwa warisan yang paling berharga bukan harta, jabatan maupun kemewahan. Warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan adalah doa yang tidak pernah putus, keteladanan yang baik, dan nilai-nilai keimanan yang tertanam kuat dalam diri anak-anak kita. Namun doa saja tidak cukup. Kita juga mempunyai tanggung jawab moral untuk mendampingi, membimbing, dan menjaga mereka. Kita menyadari tantangan generasi hari ini jauh lebih berat dibandingkan masa lalu. Arus informasi yang begitu deras, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, kebiasaan merokok sejak usia dini. Ibu, kalau putra putrinya sedang memakai rokok lewat vape, mohon ya Bu, sekarang untuk dilarang Bu. Ternyata lebih berat apa itu dampak dari vape itu. Sangkanya vape sebagai elektrik aja, ternyata tidak. Satu, nikotinnya nikotin buatan.
Belum lagi masih ditambahin katanya ada unsur-unsur yang menjadikan katanya sekitar berapa persen tuh justru arah ke narkoba. Diiming-imingnya di situ Bu. Jadi mohon dengan sangat perhatian dan para orang tua melihat bagaimana tumbuh kembang putra-putri kita, terutama ketika mereka sudah mulai belajar merokok. Jangan sekali lagi untuk menggunakan hal-hal yang sekiranya sudah dilarang itu menjadi memang sih kadang itu akan lebih bagus kita pakai gitu ya. Ibu-ibu juga kayaknya ada deh. Ibu ya mohon vape jangan sekali dipakai ya Bu ya. Masih ada permen-permen yang bisa kita atau zikir ya Pak Ustadz ya. Nah dengan zikir mungkin akan menghilangkan semuanya. Namun kami berharap semua kita juga mempunyai tanggung jawab moral. Mari kita menyadari tantangan generasi hari ini jauh lebih berat dibandingkan masa lalu. Tentunya arus informasi yang begitu deras. Mari kita jaga anak kita, lindungi anak-anak kita mulai sejak dini hingga berbagai pengaruh yang dapat mengaburkan nilai-nilai moral menjadi ancaman nyata bagi masa depan anak-anak kita. Dan yang perlu kita sadari bersama, perlindungan itu bukan hanya untuk anak perempuan, namun anak laki-laki pun harus kita jaga dengan sungguh-sungguh dari berbagai bentuk kekerasan maupun pengaruh perilaku penyimpang yang dapat merusak masa depan mereka. Ibu-ibu, bayangin saja Bu, sekarang itu namanya krisis moral, itu sudah apalagi namanya seperti hanya untuk pribadi-pribadi. Terus akhirnya grup, ternyata di situ ada bullying juga, ada namanya seperti di daerah ada universitas di mana anak-anak ini pertama iseng, akhirnya ke pelecehan seksual berupa oral, berupa pembicaraan lewat chatting. Ini pun juga bisa menjadi ancaman hukum. Maka dari itu mari kita berjaga bersama-sama, jangan sampai apa yang kita lakukan, apalagi sekarang tanganmu adalah harimau. Jadi betul-betul mari kita jaga, jangan sampai anak kita, diri kita sendiri bergibah dengan teknologi, namun dampaknya juga dengan hukum. Sebagai orang tua dan sebagai bagian dari masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk menghadirkan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang bagi seluruh anak Indonesia. Inilah ikhtiar kita sebagai perempuan Indonesia. Kita tidak hanya melahirkan generasi, tetapi juga membentuk karakter mereka. Karena masa depan bangsa ini sesungguhnya sedang dibangun di dalam rumah-rumah kita melalui pendidikan yang dimulai dari seorang ibu. Perempuan adalah ibu bangsa dan perempuan adalah penguat ketahanan keluarga. Biar seru lagi ya Bu ya, biar nggak ngantuk, kita salam dulu ya Bu ya. Koani, salam ibu bangsa, Merdeka melaksanakan Dharma. Untuk itu mari kita terus mendoakan anak-anak kita agar Allah Subhanahu wa taala menjaga hati dan langkah mereka menjadi generasi yang kuat imannya, mulia akhlaknya, luas ilmunya serta jasmaninya, dan mampu membawa Indonesia semakin maju. Kita doakan juga para pemimpin bangsa agar senantiasa diberi kesehatan, kebijaksanaan dalam menjalankan amanah demi kemaslahatan. Semoga dalam rangka memperingati 1 Muharram ini kita berhijrah, yang dulunya mungkin ada hal-hal yang kurang bagus, mari kita hijrahkan diri untuk melangkah yang lebih bagus lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini penuh keberkahan, menjadikan kita bagian dari orang-orang yang mampu mewariskan generasi saleh yang menjadi kebanggaan agama, bangsa, dan negara. Sekian, terima kasih pada Ustadz dan kepada Pak Dharma sebagai Komisi Dakwah MUI. Salam untuk Pak anunya ya, Pak MUI Pak. Ni'an ya Pak. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran untuk Ibu Ani selaku Ketua Umum Koani Fastabiqul Khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan.
Terima kasih. Silahkan dilanjutkan kembali untuk Ustadz Maulana. Iya, sebentar akan disimpulkan sama Saski ya. Kasihan juga Saski sudah datang, terus tidak daya gunakan, dimaksimalkan ya. Iya, boleh, tidak apa-apa. Beneran, tidak apa-apa. Nanti nangis. Apa ini aku ngapain? Tidak apa-apa, biasa buka aja. Kayak di TV. Izin Ibu, izin. Ya Allah, Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 1, 2, 3. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Pelan-pelan aja. Jadi saya mau dipanggil untuk apa, izin Ustaz? Silakan membantu saya. Oh boleh. Jadi tadi walaupun sudah dibuka ya, ini dadakan Ibu Lin izin ya Ibu. Oh, kebetulan Saski ini tadi pagi baru aja bawain pisang tidak pagi-pagi. Iya Ibu, baru lagi. Waktu tadi pagi masih sama Saski. Iya, ketemu lagi di sini. Itu lagi di sini. Iya. Jadi tadi ternyata Ustaz Maulana sudah Iya. ada pembukaan ya. Ada pembukaan. Jadi silakan Ibu dicatat. Betul. Ada 3 tujuan hidup. Jadi tujuan kita hidup itu ada 3. Yang pertama, maaf ya Bu kalau saya berceramah, selalu suruh nulis supaya mudah diamalkan. Betul. Yang pertama, tujuan hidup adalah untuk ibadah. Kenapa kita hidup? Nanti dirangkul aja ya. Dirangkum, bukan dirangkul ya. Dirangkum. Yang pertama, tujuan hidup adalah untuk ibadah. Apa itu ibadah? Ada 2 syaratnya. Kalau semua jadi ibadah, caranya gampang. Kalau mau semua jadi ibadah, niatkan semua karena Allah. Ibu pegang handphone, kalau niatnya karena Allah, pasti dapat pahala. Itu. Dan yang kedua, niatkan, yakinkan bahwa saya melakukan ini sesuai tuntunan Nabi, pasti dapat pahala. Ya Bu ya, pakai sepatu kaki kanan, baru kiri. Buka sepatu kaki kiri, baru kanan. Pakai baju dari bawah, kencingnya ke atas. Kalau buka baju dari atas ke bawah. Itu. Jadi Ibu selama ini pakai kancingnya? Kalau resleting benar itu. Benar. Kalau memakai baju itu, urutannya dari bawah dulu baru ke atas. Bukan dari atas ke bawah. Jangan pakai kancing baju dari atas ke bawah, itu salah. Harusnya dari bawah ke atas. Jadi selama ini Ibu pakai kancingnya Dari atas ke bawah. Berarti selama ini Ibu pakai jilbab dulu baru pakai celana. Bu? Ya. Jamaah? Ya. Oh jamaah. Yang kedua, tujuan hidup yang kedua adalah untuk, kalau cuma untuk ibadah berarti malaikat udah nggak usah diciptain manusia, udah ada malaikat kok ibadah terus. Tapi tidak, ternyata manusia punya tujuan yang kedua, untuk mengurus. Menjadilah pengurus, pengurus apapun, ngurusin manusia, ngurus ini jadi pengurus. Inni ja'ilun khalifatan bil ardi, untuk mengurus agama, mengurus organisasi, mengurus manusia, mengurus suami, mengurus anak, mengurus cucu. Jadi kita ada tujuan. Hah? Iya, urus papa itu. Masya Allah. Bu, Ibu kalau tidak ada kegiatan pasti Ibu sakit. Lebih baik Ibu jalan. Kalau perlu kita keluar negeri Bu. Ke Mekah, itu kan luar negeri juga. Betul tidak? Bu, jangan tinggal di rumah Bu, kayak nunggu kematian. Jalan. Hidup itu bergerak.
Kalau tidak bergerak nggak hidup. Bu? Harus diatur. Pagi ini saya di sini, siang aku di sini, malam aku di sini. Kalaupun di rumah tetap ada kegiatan. Pagi nyuci piring, siang nyiram tanaman, sore apa? Pokoknya ada kegiatan deh. Masak kah, kasih makan kucing, kasih makan ikan. Ya Bu ya? Tidak ada masalah Bu. Saya paling suka usia sedia banyak kegiatan. Jamaah. Lanjut. Yang ketiga, tujuan hidup adalah amal ma'ruf nahi munkar. Jangan baik sendiri Bu, ajak-ajak orang. Ya, senantiasa mengajak orang dalam kebaikan. Masya Allah, selamat datang. Kalau ada yang datang terus ada pengawalnya, berarti itu kejahatan. Udah tahu kan 3 tujuan hidup? Udah Bu? Sekarang kita lihat pilar kehidupan ada 5. Nah, kenapa ya hidup saya bete banget, ada masalah mulu? Berarti ada pilarnya yang goyang. Yang ketiga belum. Udah amal ma'ruf kemana aja? Meleyak. Coba disuruh rekap. Ngantuk. Rekap ada berapa tadi? Tadi kan kita bilang yang ketiga amal ma'ruf. Dia tanya, Ustaz yang ketiga belum? Ya Allah. Coba lihat, jadi bukan faktor usia ya Bu, faktor konsentrasi. Ulangi, ada berapa tujuan hidup? 3. Yang pertama, Yakinkan ya. yang kedua, mengurus. Yang ketiga, amal ma'ruf. Jadi jangan datang pengajian sendiri, ajak orang Bu. Yang paling bagus kita ajak yang punya mobil. Biar nebeng sekalian. Biar nebeng sekalian. Ya kalau nggak punya gampang Ibu, kumpulin 12 orang supaya bisa charter mobil. Betul, betul. Bu, ini soalnya masjid ya. Ini asar jam 3:20. Berarti kita harus berakhir sebelum jam 3 ya Bu. Bukannya saya, padahal materi saya banyak banget yang saya siapkan buat Ibu. Kalau memang tidak cukup, nanti bulan depan kita pengajian lagi. Iya, betul. Jamaah. Pilar kehidupan ada 5. Kan tadi ada tujuan. Supaya hidup ini kuat, harus ada kekuatannya. Supaya hidup kita kuat Bu, semangat hidupnya, harus siapkan 5. Apa tuh Ustaz? Kenapa Bu saya banyak gaya? Supaya hidup tidak ngantuk. Soalnya ini waktu tidur siang. 1. Pilar agama. 2. Dilarang makan di masjid ya. Dari tadi gini-gini mungkin dia lihat dia nggak baca. Jangan makan di masjid Bu, soalnya karpet. Tapi ada tadi kata-kata cantik dari Bu Nani, makan permen supaya tidak ngantuk. 40 menitan lagi. 40 menit lagi. Ya juga sih ya. Saya senang kalau Bu Nani itu bahasanya simpel, jelas, Ya udah itu kan ada soal mendampingi. karena bahasa ibu namanya. Bu, 1 agama, 2 jiwa. Tulisannya ke bawah ya Bu, karena nanti ada penjelasan di sampingnya supaya Ibu lebih paham. Ini kalau ceramah di depan nenek-nenek begini nih gaya. 1 agama, 2 jiwa, 3 akal, 4 keturunan, 5 harta. Udah ya Bu?
Kita mulai. Pokoknya simple ceramah saya, mudah dipahami, mudah diamalkan. Pilar yang pertama agama. Jaga agamanya, apa Bu? Akidahnya, ibadahnya, kemudian satu lagi akhlaknya. Dalam kurung Bu, kasih dalam kurung aja itu agama. Agama, akidahnya Bu. Jadi diperhatikan semua. Bu, keyakinan kita harus dijaga Bu ya, jangan goyah. Kemudian dipupuk dengan ibadahnya, dipermantap dengan akhlaknya. Ya Bu ya, udah paham? Udah paham sampai di sini? Bu, akidah itu kita yakin ada Allah, ada malaikat, ada kitab, ada rasul, ada hari kemudian, ada takdir. Itu akidahnya kita, keyakinan kita. Oke? Ibadahnya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Haji. Ada minum nggak? Udah 2 tahun saya nggak berangkat. Iya. Nggak dapat visa mulu. Mungkin lewat jalur dibuangan bisa dapat visa. Nggak kode. Haram hukumnya meminta. Tapi kalau dikasih haram menolak. Tulis Bu. Pilar yang kedua apa Bu? Jiwa. Bagaimana menjaga jiwa Bu? Pengajian. Ikut pengajian. Tubuh kita terdiri atas 2. Jiwa, raga. 2, 3. Jiwa, raga. Coba diulang. Jiwa, raga. Sekali lagi. Jiwa, raga. Aku itu puasa. Gak apa-apa, aku ambil, terima, karena gak boleh ditolak. Di sini ada berkah. Ingat ya Bu. Ya, Coba lihat, amin. makanan itu harus ada 3. 1 halal, 2 thayyiban, 3 berkah. Halal enggak? Halal, satu selesai halal. Ini bukan hamar, halal kan? Sekarang berkah enggak? Berkah. Thayyiban enggak? Thayyiban itu bermakna baik enggak buat tubuh saya? Oh, kalau baik aman. Misalkan saya kan tidak minum kopi Bu, tidak minum kopi. Sebenarnya susu juga enggak. Aku cuma teh doang. Makanya kalau saya minum susu menjelang mau tidur, tidak berani minum susu di luar. Karena kalau saya minum susu di luar takut ke toilet. Maka saya cuma minum susu di rumah sama cabai itu di rumah. Nggak berani makan cabai di luar. Karena perut saya mungkin nggak terbiasa. Bu, halal, thayyiban, satu lagi Bu, berkah. Kalau ada makanan di depan kita, itu belum ada berkahnya kalau belum dipersilahin. Makanan yang belum dipersilakan itu belum tidak ada berkah. Contoh, ibu datang acara kawinan, sepanjang belum ada kata-kata kepada seluruh hadirin, silakan mencicipi hidangan yang sudah disiapkan. Kalau tidak ada kata-kata itu, belum ada berkah. Ya Bu? Ya. Ingat ya Bu, tidak boleh menyentuh makanan kalau belum ada kata-kata itu kepada seluruh hadirin. Nah ini berarti ada berkahnya. Maaf Bu, saya puasa. Udah 7 tahun puasa tiap hari. Semenjak 7 tahun 6 bulan. Karena istri saya meninggal sudah 7 tahun 6 bulan. Semenjak istri saya meninggal, saya tidak nikah lagi, tapi saya puasa. Karena istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Ya Ini saya pakai untuk minum buka puasa. Simpankan buat saya. Ini ada berkah dari ibu. Saya itu kalau minum Bu harus sampai habis. Nggak boleh. Ibu juga harus begitu. Harus sampai. Ada yang minum langsung buang, jangan. Habiskan dulu. Yang kedua, pilar apa Bu? Jiwa. Tahu nggak jiwa? Harus isi pengajian.
Tubuh kita terdiri atas dua, jiwa, raga. Raganya diolah namanya Olahraga. Iya. Olahraga. Mantap. Kalau sakit, kalau tidak olahraga sakit raganya. Kalau malas pengajian sakit jiwanya. Kenapa ada orang bertengkar suami istri? Sakit jiwa itu. Malas pengajian. Kenapa ada orang bertetangga bertengkar? Sakit jiwanya. Karena jarang pengajian. Coba yang di sini. Ini tidak sakit jiwanya karena hadir pengajian. Tidak pernah bertengkar sama tetangga kan? Karena lagi di sini. Tulis Bu, manfaat pengajian kan 5. 1, jalan ke surga. Ibu Dewi Munting, Masya Allah. Baru datang. Ibu Dewi Munting sudah datang. 1, jalan ke surga. 2, memberi ketenangan. Itu manfaat pengajian Bu. Yang pertama apa Bu? Jalan ke surga. Jalan ke surga. Begini-begini Bu Motik luar biasa loh. Bu Motik itu punya sekolah. Saya pernah ceramah di sekolahnya. Masya Allah. Memang. Berarti Ibu Dewi Motik itu sibuk. Bu kayaknya duduk di sini aja nih, pakai kursi. Siang naik, berdiri, duduk, berdiri. Bu di sini, Bu Nani di sini aja. Jangan di sini. Perhatian ya Ustaz, Masya Allah. Siapa yang memuliakan orang tua akan dipanjangkan umurnya. Orang tanpa sadar itu. Kan gini, siapa memuliakan orang tua akan dimuliakan. Maksudnya apa? Berarti nanti dia juga berpanjang usianya. Itu maknanya itu. Bu, manfaat pengajian ada 5. 1, jalan ke surga. 2, memberi ketenangan. 3, menegakkan agama. 4, pahala sholat. 5, membuat awet. Awet ibadahnya. Awet muda. Ibu datang pengajian nenek-nenek, pulang nenek-nenek. Udah ya Bu. Sekarang kita jaga yang ketiga. Tadi sambutan Ibu Nani perihal tentang menjaga akal. Bu, jaga akal. Apanya akal yang dijaga? Pikirannya. Jaga dari utang. Orang yang berutang itu berharap sama manusia. Jangan berutang ya Bu. Orang yang berutang hina di siang hari, gelisah di malam hari. Takut ditagih. Tidak bisa tidur. Hiduplah apa adanya. Oke? Jangan berharap sama manusia. Mudah-mudahan saya sampai mati gak punya utang. Amin. Ibu jangan punya utang. Amin. Ya? Oke? Untungnya umur 60 nggak bisa lagi utang. Nggak bisa lagi diterima kreditnya di bank. Asuransi aja nggak bisa didaftar. Usia 60. Bu, tulis. Jaga akal, jangan utang. Jangan Ngutang. Jangan Ngutang. judi. Jangan judi. Judi itu menguji nasib. Berharap yang tidak pasti. Ya Bu ya? Judi ya Bu. Jangan judi. Yang berikutnya, jaga akal. Bu, jangan narkoba. Narkoba itu menutup akal. Bu.
karena waktu masih banyak pembahasan saya ini. Yang keempat, jaga keturunan. Pergaulannya dengan siapa? Ya, jaga keturunan, Bu, generasi kita, pelanjut kita, ya Bu. Bu, usahakan itu. Yang terakhir, sebelum kita mulai ceramahnya, yang kelima, pilar kehidupan, harta. Tolong Bu, hartanya dijaga. Kok hartanya dijaga? Dijaga lewat jalur wakaf sedekah. Kita udah itu paling aman. Bu, harus tahu tudung putih ini dari mana. Beli di Shopee, di pasar. Ada kudungnya dikasih, ada pembagian dari pengajian, Seragam. ada baju seragam. Itu akan ditanya semua. Ini baju dari mana? Dari Trans TV. Tiap hari dikasih 2 baju. Besok kembaliin. Numpang pinjam dong. Satu-satunya orang di Trans TV yang bisa bawa pulang baju cuma saya. Karena besok saya syuting lagi. Ada apa dia? Dia mau baju sendiri. Yang penting udah tahu warna bajunya. Bu, harta ya Bu, coba dengerin. 30, 10. Coba diulang. 30, 10. Coba diulang. 10. Sekali lagi. 30 pertama untuk bulanan. Jadi kalau ada uang Bu, itu dibagi 3. 30% biaya bulanan. 30% yang kedua biaya harian yang dibagi 30. 30% yang ketiga itu ditabung untuk masa depan. Ditabung. Kemudian 10%-nya itulah yang dikeluarkan. Ada orang datang bawa harta ke Rasulullah. Ini semua harta kami tidak terima. Tidak boleh kesemuanya disumbang. Harus ada disimpangkan buat keluarga. Ya Bu ya. Berapa hitungannya Bu? 30. 30-nya apa? Bulanan. Bulanan itu Bu, biaya arisan, cicilan, iuran, listrik, token dan sebagainya. 30 yang kedua apa Bu? Harian, tiap hari. 30 yang ketiga apa Bu? Tabungan, biaya tak terduga. 10-nya itulah yang dibagi untuk dikeluarkan. 2,5% zakat, 2,5% infak, 5% sedekah. Bu, zakat 2,5% itu tidak boleh yang ada di bawah rumah kita. Harus orang luar dan manusia. Tidak boleh zakat dialihkan untuk bangun masjid, tidak boleh. Harus orang fakir, miskin, amil, fisabilillah, orang tergantung utang, mualaf, budak. Bu, kalau sedekah boleh bangunan. Kalau mau bangunan bagus, wakaf sekalian. Amin. Saya wakaf ya. Ada masjid lagi dibangun. Saya wakaf 1 tiang buat anakku, 1 tiang buat suamiku, 1 tiang buat saya. Itu enak. Berapa biaya 1 tiang? Ngomong aja. Saya sumbang lantainya ya. Saya sumbang kubahnya. Itu jadi wakaf. Kalau kita bikin masjid belum tentu ada yang isi lagi. Cari aja masjid yang sudah ambruk. Itu aja yang kita baikin. Betul tidak? Kalau kamu mau bikin masjid boleh, silakan, mudah-mudahan itu jadi penerus buat kita. Amin.
Jamaah. Ya. Tapi pasti maintenance-nya lebih mahal lagi kan? Iya. Apa? Ya Maintenance. itulah pembiayaan maksudnya. Bu, lanjut. Baiklah karena waktu. Sekarang, tadi tujuan hidup sudah 3. Apalagi pilar kehidupan ada 5. Sekarang prinsip hidup ada 4. Kita harus ada prinsip hidup supaya kita lebih semangat lagi. Prinsip hidup ada 4. Kita harus punya prinsip hidup supaya tidak down. Kenapa sih saya selalu bahasa Inggris tapi selalu salah gitu ya? Kayaknya nggak usah bahasa Inggris deh. Bilang dia juga mau bahasa Inggris. Ala-ala orang barat. Hidung kesek gimana ceritanya? Jamaah, tulis. Prinsip hidup 1. Jangan membenci. Tidak enak, jangan pernah benci orang. Benci apapun jangan. Benci barang, benci orang, benci suami. Marah boleh, wajar kalau marah. Marahnya istri karena cinta. Marahnya suami karena tanggung jawab. Betul tidak? Iya. Wajar kalau orang marah. Tapi jangan benci. Ibu marah sama suami tapi tetap masak. Ibu marah sama anak tapi tetap nyuapin. Karena tidak ada kebencian. Jangan ada benci ya Bu. Ya. Yang kedua, maaf ya, jangan sombong. Siapa? Iyalah, Bu Amin baik. Masya Allah, Bu Amin. Semua Bu Amin Menteri Ketenagakerjaan, apalagi dengan sama Bu Amin Haji. Lama-lama langsung diminta nomor telepon saya. Terima kasih. Pak Wamen itu sekolahnya. Jamaah, lanjut. Dengerin, Bu. Dengerin. Prinsip hidup jangan benci. Jangan pernah ada kebencian. Ada yang lucu. Dia jelek-jelekin atasan, tidak boleh. Atasan itu tidak boleh dijelek-jelekin. Apalagi bos, engkau makan dari dia uangnya, lalu kau omongin jelek-jelekin, bagikan meludah di piring yang kau makan. Menjelekkan pimpinan sama saja engkau meludah di sumur yang kau minum. Jangan ya Bu, betul tidak? Dia kerja sama atasannya, tapi dia ngomongin dari belakang. Dasar udah numpang hidup. Betul tidak? Bu, tanamkan jangan ada benci, jangan ada sombong. Tahu nggak arti sombong? Merendahkan orang. Merendahkan orang dan menolak nasihat, menolak kebenaran, menolak ceramah, menolak ini. Itu sombong. Berarti ini ibu-ibu nggak ada kesombongan. Karena mau mendengar ceramah dari orang kecil. Saya kalau ceramah Bu, membayangkan bahwa orang-orang yang hadir itu adalah orang yang tidak sombong. Karena mau dengar ceramah. Jauh-jauh tinggalin rumah untuk datang pengajian, duduk dengerin ceramah, nyatet lagi. Baiklah karena waktu. Yang ketiga, prinsip hidup, tanamkan ini prinsip hidup. Jangan benci, jangan sombong, jadi rahmat. Apa Bu? Jadilah rahmat. Jadi rahmat. Tahu nggak rahmat Bu? Manfaat. Kira-kira kita ada nggak manfaatnya sama orang? Bu, pernah nggak diginin sama orang? Ibu, kamu harus ikut. Gak enak kalau ada acara kamu nggak ikut. Memang kenapa?
Kenapa? Karena kau yang traktir. Berarti ada manfaatnya kita kan? Kamu harus ikut. Kenapa kalau kau ikut kan kita bisa lolos masuk di tempat itu. Soalnya suami kan atasannya di sana. Tidak apa-apa, yang penting ada manfaatnya. Betul tidak? Oke? Yang keempat, prinsip hidup jadi baik. Jadi baik. Usahakan jadi baik. Tahu nggak baik itu? Baik itu patokannya dari orang yang terdekat. Ibu mau tahu ibu baik? Tanyain tetangga. Kalau tetangga berkata kita baik, berarti baik nanti. Apakah kita istri yang baik? Tanyain suami. Apakah kita orang tua yang baik? Tanyain anak. Ya tanyain saudara. Hah? Ya tidak punya suami nikah lah. Bu, puasa. Baiklah, karena waktu kita mulai pembahasan senja penuh berkah. Baru masuk loh Bu. Udah 4 teman, gak cuma 4. Pilar hidup 4. Prinsip hidup 4. Pilar hidup 5. Tujuan hidup 3. Sekarang senja penuh berkah, tulis dulu Bu. Usia 1 sampai 10 usia jujur. 1 sampai 10 tahun itu usia jujur. Kita bahas usia dulu Bu. Makna usia 1 sampai 10 usia itu jujur. Makanya anak-anak 1 sampai 10 itu jujur. Gak ada urusan itu, coba lihat itu anak main-main terus. Padahal dia tidak tahu kalau saya ikut ceramah. Yang namanya jujur. Wih, Masya Allah. Jujur ya Bu. Usia 10 ke 20 usia amanah. Jadi anak yang usia 10 ke 20 udah bisa punya kamar sendiri. Udah bisa dikasih tugas. Ya Bu ya. Kalau 10 tahun tidak boleh lagi dia sekamar sama saudara yang lain. Dia harus punya tugas sendiri. Perbaikin anaknya. Makanya alhamdulillah saya lihat sekolah-sekolah yang Islami, kalau anak sudah umur 10 tahun dipisah antara laki-laki dan kelas laki-laki kelas perempuan. Anak saya bilang, "Abah, alhamdulillah, kenapa? Saya sudah kelas 5, udah pisah cowok cewek, gak ada cowoknya lagi, cewek-cewek semua." Bagus penerapan itu. Bu, 20 ke 30 usia cerdas. Makanya umur 20 ke 30 sudah bisa nikah. Karena sudah bisa menyelesaikan persoalan. Usia nikah itu 20 ke 30. 30 ke 40 usia peduli. Usia peduli. Jadi cocok jadi pengurus itu Bu. Kalau sudah usia 40, 30 ke 40 jadi pengurus, ya Bu, ngurusin orang, jadi panitia. Kenapa? Tingkat kepeduliannya tinggi, pekah panitia. Bu, 40 ke 50 usia kemudahan urusan. Urusan sudah jadi mudah di tangan orang yang berusia 40 ke 50. Bu, 50 ke 60 usia kemuliaan. 60. Makanya Nabi wafat di usia 63. Jujur, 10 jujur, 20 amanah, 30 tahun cerdas, 40 tahun peduli, 50 tahun kemudahan urusan, 60 tahun kemuliaan. Amin. 70 penggugur dosa. Orang yang berumur 70 udah gugur dosa-dosanya.
udah batuk, udah beser, sakit lututnya. Itu dosanya berguguran. Bu Dewi 77 masih bagus. Iya, Masya Allah. Bu Dewi luar biasa, semangatnya cantik. Karena dia suka minum susu kurma. Susu kurma Pataya. Endorse. Ya, makasih. Endorse lagi ya. Iya. Oh iya. 10 menit lagi. Dan saya belum bagus bahasan. Bu, Ya, lanjut. lanjut. 80. Target kita hidup, Bu, usahakan berusia Lailatul Qadar 80. Lailatul Qadar itu 83 tahun 4 bulan, 1000 bulan. 1000 bagi 12 sama dengan 83 tahun 4 bulan. Kata Nabi, usia umatku itu antara 60-70, masa panen. Berarti jangan meninggal di bawah 60, belum panen. Kalau mau meninggal, usahain di atas 60. Udah panen, udah matang. Kalau di bawah 60, belum panen itu. Bisa. Tadi kan tujuan hidup apa tadi? Ibadah. Niatkan aja ibadah terus. Caranya gini, Bu, kalau sholat Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai salat berikutnya. Contoh nanti salat asar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup salat asar. Kata Allah, malaikat jangan cabut nyawanya, dia ada rencana salat maghrib. Nanti maghrib lagi begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai salat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup salat maghrib. Nanti isya lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati ya, jangan lagi sama. Gak usah. Oke, Bu, terakhir, umur 80 itu tercatat sebagai penghuni surga. Amin. Jadi usahakan usianya 80 ya, Bu. Ibu berapa? 70 pas. Usahakan target 80. 100, bagus. 80 tercatat sebagai penghuni surga. 90, 100, 110 tercatat di buku Yasin. 80 aja dulu. Belum tentu. Bu Moti 77. Jadi 3 tahun lagi. Alhamdulillah, Bu Moti sudah usia 77. Kalau saya 74. Kelahiran saya. Saya tidak berkata umur. Kelahiran saya. Berarti umur saya 52. Awet kan kayak 51. Katanya kayak anak kecil, katanya keren 17 tahun katanya. Tuh. Aku bocil, Bu. Bu, baiklah karena sudah habis waktu. Tidak apa-apa, aku tambah sedikit lagi. 5 menit aja. Bisa nggak, Bu? Dengerin. Dengerin. Senja yang berkah itu terdiri atas 3. Kalau mau senja kita berkah, usahakan diisi dengan amal, ketenangan, dan teladan. Apa, Bu? Amal, tenang, teladan. Bu? Bu? Maaf ya, gak usah dicatat ini. Saya cuma kasih gambaran. Ya, Pak. Manusia itu ada 3 usia. Dengerin dulu. Ini jangan dicatat karena bukan dari agama kita. Agama tetangga, nggak usah sebut namanya. Bu, Ibu pernah nonton Kerasakti? Ya. Kerasakti. Sungkono. Ada berapa binatang di situ? Muridnya gurunya itu ada 3. Yang satu kera, yang satu babi, yang satu
anjing. Itu sebenarnya makna usia itu. Yang kera itu maknanya anak-anak, loncat ke sana kemari. Itu anak-anak. Ada yang babi di situ? Ada, coba kai. Itu bergambar usia dewasa. Dewasa begitu. Semua diurus, semua diambil, semua dimakan. Tapi ada yang terakhir, yang anjing. Itu makna usia lagi. Anjing. Gimana anjing? Mau cewek mulu, nggak ada kerja. Nenek-nenek begitu kan Bu? Cerewet. Habis durasinya. Sekarang tulis Bu. Jadi usia senja yang berkah itu usia yang ada tiganya ini. Apa Bu? Amal. Usia yang diisi amal. Usia yang diisi dengan ketenangan. Usia yang diisi dengan keteladanan. Ibu Dewi motif nih, Masya Allah. Senja yang berkah. Saya kaget diundang ceramah di sekolah. Ternyata itu adalah sekolahnya di Umumati. Sekolah apa namanya? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Itu sekolahnya di Umumati. Hebat loh. Baiklah, karena waktu, usia senja isilah 4. 3 tadi. Isilah usia senja kita dengan 4. Kalau usia berkah, senja berkah 3. Apa tadi Bu? Amal, Ketenangan, teladan. teladan. Kalau ini isilah usia senja dengan 4. 1. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Bu. Yang kedua, isilah usia senja kita supaya jadi ya, usia senjanya berisi yakni istiqomah. Istiqomah. Ibu tidak bisa lagi tambahan-tambahan macam-macam. Ibadah yang ada aja dijaga, dirawat. Ya Bu ya. Ibu tidak usah kepikiran mendaki gunung, tidak usah. Yang ada aja. Yang ada aja istiqomah. Oke? Bu, pulang ke rumah, ibu bikin mi'rab di rumah. Apa Bu? Mi'raj. Mi'rab. Saya setiap datang ke Istiqlal ini ada tempat salat saya di bawah. Dan dekat chargeran. Dekat colokan. Tiap datang aku tutup di ruangan VIP itu. Ada di pojok dekat bendera. Ada bunga di situ. Aku selalu sholat di situ. Jamaah. Ya. Udah setiap saya datang ke sini pasti sholatnya ke situ. Bu, Ya. ibu harus punya mi'rab di rumah. Siti Maryam punya mi'rab. Ibu bagusnya punya mi'rab. Tahu nggak mi'rab Bu? Tempat sholat yang ibu selalu di situ terus. Tidak berpindah-pindah. Bu, Ya. ada 2 sejadah yang bertumpuk. Ulangi. 2 sejadah yang Biar empuk. sejadah pertama, ini 1 sejadah. Ini tidak boleh digeser. Gini aja terus, dibuka terus. Jadi anak-anak tahu ini tempat sholatnya mama, jangan diganggu. Jadi mereka tidak akan main di situ area itu. Jadi ada 1 sejadah nggak pernah ditutup. 1 sejadah di atasnya double. Inilah yang dibuka tutup. Mau sholat dibuka lagi. Inilah mi'rab kita. Oke?
Terakhir, isi hidup senja kita. Yang pertama istighfar, Kedua yang kedua istiqomah. istiqomah, yang ketiga sedekah, yang ketiga sedekah. Bu, mau nggak sedekah yang paling murah? Senyum. Ya juga sih. Tapi kalau kotak amal lewat disenyumin kan aneh. Bu, coba semua jari-jarinya gini. Berarti ibu tidak asam urat ya. Sedekah subuh Al-Fatihah 10 kali. Tulis. Subuh-subuh baca Al-Fatihah 10 kali. Setelah azan, sebelum salat subuh. 1. Al-Fatihah untuk Nabi. Mak, habis ya? Iya, sedikit. Ada tahlil sebentar 1 jam. Aman kok. Nanti dibimbing oleh tahlil, saya pamit. Soalnya saya sudah ada acara lagi ke Bekasi pada asar. Saya tuh nggak mau telat. Habis ini akan dipimpin zikir tahlil ya Bu. Harus banyak zikir. Yang pertama Al-Fatihah buat siapa? Nabi. 2. Al-Fatihah untuk muslim mukmin. Jadi gini, apa salahnya kita sedekah subuh? Sebelum salat subuh baca dulu Al-Fatihah 10 kali. Bila terhati Nabi Mustafa Muhammad SAW Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah buat muslim mukmin. Jadi semua dapat, orang di Gaza dapat, saudara kita seluruh dunia ikut dapat, orang yang sudah meninggal pun dapat, kan muslim mukmin kan? Yang ketiga, guru dan ulama. Al-Fatihah buat guru dan ulama. 4. Al-Fatihah buat kedua orang tua dan leluhur. Orang tua dan leluhur, nenek moyang. Yang kelima, Al-Fatihah buat para pemimpin. 6. Al-Fatihah untuk anak keturunan. 7. Al-Fatihah untuk orang-orang yang mencintai kita. Banyak yang mencintai kita Bu, tanpa kita sadari. Orang yang pernah kita bayarin sekolahnya, berikan kehidupan, masukin kerja. Bisa jadi tiap malam dia doain kita tanpa kita sadar. 8. Al-Fatihah buat orang-orang yang kita cintai. Sudah. Yang ke-7 itu yang mencintai kita. Kalau ini yang kita cintai, ibu lupa suami. Dasar. Ibu harus Al-Fatihah buat yang ibu cintai. Suami, saudara, sahabat, bestie. 9. Sabar ya. Yang mencintai kita yang 8, yang kita cintai. 9. Al-Fatihah buat yang nitip doa. Kita ini terlalu banyak utang Bu. Utang doa di grup. Doakan aku ya, ibu jawab iya saya doakan. Pasti tidak didoakan, coba dikit doa. Al-Fatihah buat yang nitip doa. 10. Al-Fatihah buat diri sendiri. Enak gak Bu pengajian hari ini? Enak. Soalnya nyata. Bu, sedekah ya Bu. Terakhir, amalan yang keempat. Kalau kita sudah senja, amalan yang pertama apa tadi Bu? Istighfar. Yang kedua, istiqomah aja dengan ibadah yang sudah ada. Yang ketiga, sedekah perbanyak. Sedekah apapun, senyuman, Al-Fatihah, apa saja. Yang terakhir, Bu, jaga mulut. Itu tadi Bu Nani ngomong, mulutmu harimaumu, jarimu jerujimu. Jari jeruji.
Jari yang kita ketik-ketik bisa jadi masuk penjara gara-gara postingan. Baiklah, kita langsung menuju ke acara zikir dan tahlil yang akan dipimpin langsung oleh MUI Pusat, Ustadz Aji Darmawan. Dengan ini ibu-ibu tenang dulu, tarik nafas, lepaskan dengan istighfar. Enak kan? Tarik lagi. Jangan ulas lagi dulu. Tahan dulu ke atas, baru. Silakan, saya pamit ya. Foto dulu ya. Ya, tukang fotonya mana? Ayo, tukang foto. Foto ke sini dulu. Walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat muslimin wal al muslimat ahya'i minhum wal amwat al ahya afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala wa sallim اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا الله 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 يا الله
لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وآله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع
كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رحمة الله وبركاته إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ibu-ibu semuanya, angkat kedua tangannya, tundukkan kepalanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasriqus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas nikmat iman, kesehatan, persaudaraan, dan kesempatan untuk bersama-sama meneguhkan ikhtiar dalam membangun bangsa melalui peran perempuan Indonesia. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini sebagai majelis yang Engkau limpahi keberkahan, ilmu yang bermanfaat, persatuan yang kokoh, serta menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi umat manusia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, sehat, tangguh, cinta kepada agama, bangsa dan negaranya. Ya Allah, jadikan doa-doa yang kami panjatkan hari ini sebagai warisan terbaik bagi anak cucu kami. Warisan yang menguatkan hati mereka, menjaga langkah mereka
mengantarkan mereka menjadi generasi yang membawa rahmat bagi semesta. Ya Allah, sebagaimana doa hamba-Mu yang saleh dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyejuk mata, serta jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, irhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin. Rabbana 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 atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira untuk Ustadz Haji Darmawan MPD yang sudah memberikan doanya. Semoga doanya menembus langit, ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setiap pertemuan adalah anugerah dan setiap kebersamaan adalah nikmat yang patut kita syukuri. Atas nama panitia dan seluruh penyelenggara yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih. Kini saatnya kita menutup acara dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya buka dengan pantun dan saya tutup juga dengan pantun, ya Ibu. Kulihat burung di atas langit, Cakep. terbang bersama menuju pintu. Cakep. Saya Nenden Zaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, sama-sama Ibu. Salam.